Halo, Taufik Nursi Kusuma di sini. Saya akan memberikan suatu materi tentang belajar dalam konteks SOR. Nah, apa sih belajar itu sebenarnya? Nah, di sini ada teori yang mengatakan bahwa belajar itu merupakan proses perubahan fungsional, baik secara kognitif maupun behavioralnya atau perilakunya, dan menambah pengetahuan dan perkayaan pola responsif perilaku baru. Dan yang ketiga yaitu perubahan perilaku secara menyeluruh, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham. Setelah ini saya akan memberikan dua contoh video belajar dalam konteks SOR, yaitu video pertama ialah tentang permainan tabrak angka, dan video kedua tentang diskusi kelompok yang membahas suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi saat itu. Nah, silahkan memperhatikan tahap-tahap proses belajar dalam konteks SOR. Di tahap pertama teman-teman bisa baca sendiri, tetapi secara konsepnya tahap pertama itu ialah S, artinya subjektivitas seseorang dalam menerima suatu informasi, baik itu penjelasan, data, masalah, perintah, tugas, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau lisan, dan bagaimana ia menerima informasi tersebut. Pada tahap kedua, di sini siswa mulai mengubah informasi yang telah ada dalam memorinya ke dalam bahasa yang dia pergunakan dalam berpikir. Nah, secara garis besar, tahap kedua ini ialah kemampuan seseorang mengolah informasi secara objektivitas sesuai dengan kemampuannya atau pengalaman-pengalaman dalam menerima informasi maupun mengolah informasi tersebut. Dan pada tahap ketiga, di sini siswa mereaksikan apa yang ia olah dan apa yang ia diterima dari informasi tersebut, baik dari tangan, kaki, dan sebagainya, untuk mengekspresikan hasil pengolahan dan tafsirannya, sehingga menghidupkan seperangkat pola-pola sambutan atau perilaku sebagai jawaban atau respon terhadap informasi tersebut. Nah, jadi kita sudah paham bahwa proses belajar dalam konteks SOR ini, yang pertama ada subjektivitas, yang kedua objektivitas, yang ketiga adalah reaksi ketika seseorang mendapatkan informasi atau sudah berhasil mengolah informasi tersebut. Nah, kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya kesalahpahaman atau ketersinggungan yang terjadi dalam proses belajar. Berikut adalah video yang akan kita tampilkan. Oke, nama gamenya adalah tabrak angka. Jadi peraturannya adalah kalian harus fokus dan di sini harus mengasah otak kalian. Di sini ada perhitungan-hitungan juga, oke? Nah, tangan kanannya terbuka, tangan kirinya telunjuk agak ke bawah. Oke, sudah. Saat Bapak bilang sebut atau menjelaskan angka genap, kalian tangkap. Kalau ganjil, kalian diam. Yang lainnya juga harus berusaha nih menghindari. Oke? Contoh ya, pertama ya. 1, 2. Setiap genap ditangkap ya. Oke? Seperti itu. Coba lagi sekali ya. 10. Harus kayak gini, makanya otak kanan sama otak kiri kalian harus balance, oke? Oke, siap. Ya. Yuk. Ronde pertama ya. Benerin dulu. Jangan takut, jangan takut. Ini udah mulai. Ya. Ini ronde pertama ya. 1, 3. 3. Oke. 5, 7, 8. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke. Ya. Lurus. Ini sekarang Bapak mau tanya, kalian punishment-nya mau apa? Bersihin ini semua. Ya. Halaman satu ini. Sekeliling ini aja. Oke, ntar itu ada kan ibu di motor Bapak, ntar lap kaca ya. Oke. Sampai lantai 3 itu. Oke lah. Mantap. Oke. 1, 3, 5, 7. 7 kan? Oh ya, kecil. 7 makanya. Bapaknya Oke. Ya. Lurusin tangannya. Iya ini lurus. Lurusin. Oke. Mulai, Bang. Sudah ya, sudah mulai semua. Lurus. Oke.
Oke. 10. Oh, 10 kan kita, Pak. Ulang. Ya. 1 tambah 5. 1 tambah 5, 6. Kena dia. Kena. Oke, 1 keluar, 1 keluar. keluar. Keluarin sih. Sampai berapa, Pak? Ya ini sampai biar ada temennya kan nanti 3 tuh, Oh, 3 iya. orang aja yang kalah. Oke. Wah, 3 orang. Iya, 1 orang 1 lantai. Oke. Gas, lurus. Sip. Oke, 3 7 6. Oh ini Ya, denda. udah satu. Oke. Lagi satu. Sekarang penjumlahan ya. Lurus, Fokus lurus, sampai lurus. Bapak bilang sama dengan biar kalian boleh jawab. Oh, udah boleh beraksi. Oke. Iya. 5 tambah 3. Salah itu. 8 kan enggak benar. Oke, lagi sekalian, Lurus. Tambahan nih loh, tambahan. Iya. 3 tambah 2. 3 tambah 3. Oh, hebat. Oke, lagi sekalian. Lurus. 2 tambah 3. 3 tambah 2. Oh 3+2 ini 5. Iya, kenapa, Pak? Oh, jadi. Kak, kalah ini ya. Yuk, silakan. Oke. Bersihin jendelanya ya. Semangat, Oke, guys. semangat ya. Yuk, Harus kerja sama biar cepat. Ya sama ya. Gak mau. dadah. Mantap. Oke, di sini pendekatan yang kami lakukan dan tugas kedua yaitu diskusi kelompok ya. Di sini kami akan diskusi besar yang sedang terjadi pada hari ini ya, yaitu pandemi COVID-19. Kita melihat apa sih mengapa bisa terjadi fenomena seperti ini? Kalau materinya tapi kan pariwisata kali ini kan ditekan karena nggak boleh dibangun di rumah kan. Tapi masih di daerah Bali ya. Nah, tapi masih di Kalimantan kumpul-kumpul orang di sana. Ayo kita ini karantina dirumahkan ya sampai saya bersyukur aja sih karena pekerjaan masih berjalan lancar walaupun toko sepi, outlet sepi, tidak bisa dipungkiri lagi karena bandara-bandara kali ini kan hampir mau ditutup ya, hanya sedikit penerbangan yang bisa dijalankan, yang bisa dibuka. Berarti Bandara masih buka tapi dibatasi batasnya. kalau misalnya cuma penerbang kemana gitu, Masih bisa. luar negeri itu Cuma di sana lebih ketat ya karena ya itu masuk bandara tuh harus dalam keadaan sehat, walaupun punya tiketnya atau pasnya, paspornya, penting sehat dulu. Itu pakai desinfektan, masker dan segala macamnya. itu kan selalu cuma berarti bandara itu masih dia buka tapi nggak untuk penerbangan ke luar negeri tapi nggak ada. Cuman yang untuk di Indonesia aja. Jadi seperti itu yang terjadi dalam fenomena ini. Di sini di dalam diskusi ini saya ingin mendapatkan suatu kesan atau evaluasi dari hasil pertemuan kali ini. Nah, dari pendapat teman-teman, solusi apa sih yang bisa kita perlukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 kali ini? Pendapat saya sih kita tetap menjaga kebersihan, taati peraturan pemerintah yang ada, biar COVID-19 ini cepat berlalu ya. Oke, dari saudari Novita. Kalau dari saya itu kita untuk mencegah terkena virus ini kita harus satu daya tahan tubuh kita harus kuat. Daya tahan
gejalanya itu nggak bisa kita Tidak terlihat. karena bisa orang yang nggak ada gejala itu kan terkena karena imun tubuh suhu tubuhnya dia itu lemah. Nah kita yang pertama harus menjaga suhu dan jaga kebersihan juga, dan kalau bisa kalau nggak kepentingan orang bisa di rumah, kalau mendesak boleh keluar. Ya intinya suhu tubuh kita utama. Nah, bisa saya tambahkan untuk dari dokter kita itu jaga imun tubuhnya itu gimana sih caranya? Yang pertama ya pola hidup sehat, makan makanan teratur, gizinya harus seimbang, dan diusahakan untuk berjemur ya, karena untuk menanggulangi atau mencegahnya ini kan karena kan kita nggak tahu ini virus benar-benar virus baru dan belum ada vaksinnya, masih menemukan vaksin itu butuh waktu yang cukup lama dan tidak ada titik terang di sini kapan pandemi ini akan berakhir. Ada yang terima kasih atas waktunya di kondisi kali ini, teman-teman sudah berusaha untuk bertemu walaupun kita sekali lagi physical distancing ya, tidak boleh bersentuhan, pakai masker kita di sini. Terima kasih ya teman-teman.